Kayaknya gue pakai kerudung belum bablas. berangkatnya belum, kasihan Kak Niki. Iya. Melihatnya ya Allah, masa tega sih Udah jalan, kalian, Mbak, seorang kue-kue. ibu rumah tangga loh. Terus aku juga melihat penjagaan yang begitu super ketat. Ada 5 lapis. Emang seorang Nikita Mirzani apa sih masalahnya? Masalahnya cuma satu ya. Masalah ini kita cuma satu. Satu merasa di endorse Enggak, ceweknya artis Eki. besar, satu lagi merasa tidak mengendorse. Itu doang masalahnya sebenarnya. Singkat, simple ya. Sampai begitunya loh. Berlapis-lapis. Nggak mungkin juga daya seorang Nikita Mirzani itu satu orang aja menghadapi Niki. Dia juga nggak berdaya. Ini berlapis-lapis sehingga fansnya Niki dari luar kota untuk mendukung, mensupport idolanya tidak bisa masuk karena berlapis-lapis penjagaannya. Kalian tahu ada yang ke sepatunya lepas, ada yang talinya lepas, ada tali jamnya lepas, ada yang sesak napas. Kalian jempik di situ, masya Allah. Iya benar, RL Shop benar. Nah, jadi buat kalian mungkin Mie Ami enak. Aku suka banget dengan mie Ami. Aku terutama yang menu favorit Niki karena itu dagingnya kerasa banget, bakminya enak banget, enak sayang, enak banget, coba deh. Enak tempatnya sekarang, tempat mie Ami sekarang sudah full AC, tapi masih ada tempat ruang ngerokok masih bisa. Sekarang full AC, gitu loh, enak banget. Aku nangis liat Niki nggak ketemu Adang. Iya betul, kasihan gitu. Aku juga kasihan gitu ya Allah. Arkana sakit, gitu bisa begitu sih. Rambutnya kenapa? Udah ya, Mbak, Yang bervolume ya? Mbak, Tebel banget. udah, udah. Itu gara-gara apa? Itu loh, jadi masya Allah, Allahu Akbar lah. Ntar ya. Ya saya, jangan sampai kita ya gitu. sampai inilah tidur nggak enak, mau kemana-mana nggak Lagi enak. acara apa bun? Ada ulang tahun Bang Pablo Benua. Cantik banget rambutnya, bagus. Makasih sayang. Ini tadi lagi dulu sih, tapi mau di-curly. Makasih sayang. Mau parodit ke, mau bucil balik ke, mau panjang, mau apapun yang bebas terhadap. Makasih. Pokoknya kita lakukan. Cantik sekali bunda, makasih. Rambut asli cantik banget bun, makasih sayang. Sekarang ditunggu nih. Kita rambut asli ke alhamdulillah sayang, asli. Tidak ada itu, Udah semangat. tidak ada sambung-sambungan. Alhamdulillah. Kemarin kita di Alhamdulillah sayang. Gue kan pas gara-gara gue pakai yang gak beda. Nanti mau di-curly. Tebel banget rambutnya bun. Pablo Benua adalah istrinya artis terkaya nomor 1 di Indonesia. Kalian bisa lihat Google. Seorang Pablo Benua adalah sekarang seorang pemilik tambang nikel dan pemilik dari CEO dari Sentul City. Istrinya seorang Ray Utami, artis terkaya di Indonesia. Sekarang lagi berulang tahun, bentar lagi jam 6 acaranya. Pernah ketemu Pablo di Medan. Dia memang anak Medan sayang. Dia ponakannya dari Olo Panggabean. Kalian ingat Olo Panggabean? Ponakan kandungnya adalah Pablo Benua. Gitu. Pakai sampo apa bun? Bagus banget. Kalau sampo sih sampo aku tuh sampo yang lama. Tapi aku pakai vitamin rambut, Calvi Care, say. Udah. Kalau namanya penyanyi itu tidak ada mantan penyanyi sayang, karena selagi kita masih bersuara, selagi kita masih bisa bernyanyi, ya kita terjadi penyanyi, karena penyanyi itu tidak ada mantan. Gitu sayang. Cuman mungkin mengurangin kegiatan, iya banyak banget mengurangi kegiatannya, betul. Aku bela-belaan gak masuk kerja bun demi melihat sidang Pak Niki Marot. Sayang, sidangnya Niki kalian harus kerja juga, kan ada live dengan segala upaya kita tetap live ya, dengan segala upaya. Yang herannya gue itu kan sidang terbuka, kenapa live aja di yang satu lagi nih JSPU yang gue lihat matanya tukang memandangin
penonton yang live. Ada apa sih? Kalau memang benar, kenapa takut? Kalau memang jujur, kenapa takut? Kalau memang semuanya sesuai dengan prosedur, kenapa takut? Ya, itu sih menurut aku, himbauan menurut aku. Semoga JSPU juga ini ya. Kalau kita nggak ada apa-apa something, jangan kita merasa takura, cuek aja, nyantai ya. Nyantai, tidak ada hubungannya gitu. Kalau kita orang mau live mau enggak kan ini sidang terbuka, nggak usah takut ya, nggak usah takut, nggak usah tutup-tutupin. Apalagi masker dari awal sampai akhir sampai sekarang tidak pernah melepas masker, dan itu yang tukang melihatin penonton. Ada apa? Nggak usah, biasa aja, nyantai, sesuai job desk, sesuai SOP bekerjanya ya. Jangan ada, ini aku mohon lo ya, jangan ada suap-suapan, jangan ada amplop-amplopan. Anak kecil kalian disuapin. Iya, anak kecil 5 tahun disuap. Gitu, jadi nyantai aja ya, nyantai, slay gitu. Itu yang dihadapi juga seorang Nikita Mirzani, seorang artis, seorang ibu rumah tangga, bukan siapa-siapa. Jadi santai aja, nggak usah keblak-blak-blak. Aduh, kelihatan loh, santai aja. Yang kita yang sempit-sempitan sengaja. Ya mungkin pada ini ya, pada apa ya, pada Panasonic Award ngelihat cara gue ngomong. Emang cara gue ngomong nyantai, tak perlu ngegas, nggak perlu teriak-teriak, tapi tepat pada sasaran. Jangan lupa ya, gue bukan cuma artis doang ya, gue juga politisi dari 2008, gue juga staf ahli dari 2009 ya. Gue bukan cuma artis-artis doang, maaf ya. Jadi suara gue walaupun kecil merdu, tapi gitu. Maklum ya, Tessa Mariska. Apa sih lu? Adik gue Egy Fazri ini suka menyebalkan saya. Dia suka memberikan bukti fakta persidangan, dia share buktinya sehingga banyak yang gerah sama dia. Warga Jakarta. Iya, banyak yang gerah sama dia karena dia buktinya yang dia share. Gue kesel juga, Egy, bukti jangan lagi. Gimana, kan aku jujur, buktinya harus aku faktain gitu. Kan gimana dong? Jadi terus aku dilarang untuk berteman sama Egy, nggak bisa, dia adegan gue udah lama. Lu siapa ngelarang gue sama Egy berteman? Oh, ada yang Ya, dia adik-adikan gue, dan dia nggak pernah punya masalah sama gue, dan dia gue jujur. Jadi kalian kalau di persidangan, kalau memang gitu menyampaikan berita yang bener, gak ada dia seperti menutup-nutupin, dia nggak mau. Aku marahin, jangan malu kita ini bener gak? Aku bercerita tuh bener gitu. Jadi janganlah kalian merasa langsung kalian miusuhin gue karena Egy bersuara fakta yang bener. Sayang, gue nggak pernah takut. Aduh, tapi gue nggak pernah nganggep, kan musuh gue kan tahu siapa sih. Tidak ada yang sembarang orang ya, yang kelas atas semua. Kalau kelas bawah gue nggak pernah anggap, sayang, maaf ya, nggak gue reken. seperti kelas bawah. Iya. Gitu sayang, emang gue nih nggak perlu teriak-teriak, memang mulut gue nih tajam. Yang pasti aku, Egy, tetap dukung Nikita Mirzani. Dan kalian tahu Egy itu orangnya jujur, dia bicara fakta tuh ya. Itu jangan ya, kesel banget ya kenapa gue berteman sama Egy. Dari zaman dulu gue berteman sama Egy, ngapa larang-larang, bukan teman gue, bukan siapa-siapa gue. Ya Allah, Tessa ini Julita apa Candi? Candu, makasih. Itu say. Nanti rambutnya gue mau dikerli say. Mau dikerli. Oh, aku diser-ser. Didatengin, dikasih kamera ke muka aku loh. Bilang apa dia? Siapa nepos gitu. Nanyain nepos, ada kan di itu? Iya, maksudnya itu kenapa? Nggak tahu, nyerang gue di tempat kita lagi makan di kantin. Aneh.
hajar mbak, jangan ada lagi jas PU. Iya harusnya jas PU tuh ya. Apa ini lu, jobdesk lu apa gitu loh. Nggak ada ngerekam terdakwa ya. Jangan merasa gini loh, terdakwa mentang-mentang terdakwa itu, maaf ya, tergantung dengan kalian itu bisa sesuka-sukanya, nggak bisa kayak gitu. Kalian ngeledek-ledekin, ngerekam, ngeledek-ledekin, tidak ada di jobdesk kalian begitu. SOP jas PU selama pengadilan nggak ada ngerekam terdakwa dengan ngeledek-ngeledek, nggak ada sayang ya. Itu aja kalian sudah menyalahkan wewenang kalian. Sebagai jas PU. Jas PU itu duduk dengan tenang, habis itu menuntut terdakwa, menghadirkan saksi-saksi, tidak ada merekam dengan cara kayak seperti ngeledek terdakwa. Karena kalian tahu terdakwa mungkin agak takut sama kalian, jadi kalian gitu itu nggak bisa, nggak boleh. Tugas aparatur negara itu bukan untuk menakut-nakuti. Nah, kita sesama bangsa Indonesia loh. Jika ada rakyat Indonesia yang dalam keadaan terdakwa, mbok ya diberi dukungan gitu loh. Walaupun tugas kalian menuntut mereka, tapi tetap harus diberi dukungan, bukan diledek-ledek. Siapa yang nggak marah digituin? Aku aja yang kemarin diledek-ledek sama Gue nyari-nyari ke sana ternyata ada di sini dong. sama orang-orang yang nepos dengan kamera. Aku aja nggak senang, apalagi seorang Niki yang sudah 5 bulan ada di dalam. Bagaimana psikisnya kalian rekam di ruangan sidang, di arena persidangan loh, bukan di luar persidangan, di arena persidangan. Kalian rekam seolah-olah kalian seperti ngeledek. Terus ada juga yang gue lihat jas PU tepuk-tepuk tangan, borgol dia, masya Allah. Di situ kemanusiaan kalian aku lihat sudah hilang gitu loh. Kalian terbawa gitu. Ya wajar jika fans dari Nikita Mirzani membela idolanya. Mereka wajar, jangan kalian terbawa. Kalian itu kan berapa tahun menjadi jas PU? Sudah bertahun-tahun kan menjadi jas PU kan. Banyak kasus-kasus besar yang kalian sudah tanganin kan. Kenapa bisa terbawa? Kalian tepuk-tepuk tangan, hayo, borgol, apa sih? Malu loh, nggak mungkin kalian nggak profesional. Ini kasus viral loh, kalian mau viral juga. Aduh, ampun deh gue. Terima kasih. Salam dari Jember. Halo Jember. Semut Ramadan itu baru aku. Apa semut? Lambe julid sayang, apa kabar? Iya kan, lambe lo gue gitu. Kok seorang Nikita Mirzani, ibu rumah tangga yang menjadi terdakwa, seperti kalian ledekin, seperti kalian, masya Allah. Kalian tahu orang lagi lemah. Kalian tahu orang lagi, kalian merasa di atas angin. Itu nggak bisa kalian gitu ya. Dan itu menurut aku sih udah di luar dari job desk kalian, dari SOP pinjem kalian. Charger iPhone dong. Eki, pinjem charger iPhone. Jadi ya, kalau mau jadi konten kreator, lepaskan jabatan kalian, lepaskan kedudukan kalian. Boleh kalian menjadi konten kreator di luar dari arena persidangan, di luar dari tugas kalian gitu loh. Banyak. Salam dari Ganteng Jember. banget kau bang. Ini lah adanya kakek gue. Kenapa dibilang ganteng? Mau pakai baju kok? Adika Reutami, istrinya Bang Pablo. Puasa ya. Nah, ulang tahun jadi kita siap-siap prepare. Sidang, sidangnya Kamis ya. Hari Kamis ya sidang. Kasihan Niki betul gitu loh. Ya Allah, kalian nggak mikir ya. Apalagi kemarin itu kan, ya namanya seorang ibu ya. Jika didatangin seorang anak, karena lagi datang, kalian lihat nggak infusannya ada di tangan. Berarti habis dirawat, di infus ya kan. Jadi menurut gue, terus kalian ledek-ledekin. Kalian tahu banget kalau dia itu lagi lemah, kalian itu lagi berpuasa. Gak boleh kayak gitu ya, gak boleh. Cukup aku sayangkan ya. Tuh, aduh, dengan video-video yang beredar ya.
Oh si Penda sih. ada teman ini kesempatan ada teman kerja kita baru pakai masker. Saya yakin banget Kak Niki bebas dan iya kenapa harus ada ketakutan seperti gini loh. Ketakutan terus nggak menjadi kenapa gua pakai seperti hijab? hilap. Rambutnya gitu. waktu itu salah potong jadi jelek.